Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bintang 9 Dou Huang. Awan berlama-lama di atas puncak gunung saat ruang angkasa beriak. Gelombang demi gelombang energi belang-belang muncul dengan cepat. Itu melonjak ke tubuh pemuda yang duduk di tepi puncak gunung dari segala arah. Menghadapi pencurahan energi yang tak ada habisnya ini, tubuh Xiao Yan juga tampak seperti lubang tanpa dasar. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda terisi terlepas dari bagaimana energi mengalir ke dalam dirinya. Xiao Yan telah mempertahankan keadaan ini selama 3 hari sejak dia mengkonsumsi pil Huang Perkasa. Tubuhnya seperti batu yang tidak bergerak selama 3 hari ini. Hanya pusaran energi yang berulang kali berputar di atas kepalanya di puncak gunung yang mengeluarkan suara melolong lembut. Kekuatan obat yang sangat besar dari Mihti Huang Pil di dalam tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi Dou Qi yang mengalir seperti air banjir di dalam pembuluh darah Xiao Yan. Selain itu, energi alam dalam jumlah yang tak henti-hentinya mengalir dari alam. Itu disempurnakan oleh api surgawi, berubah menjadi Dou Qi murni yang bergabung ke dalam kelompok energi besar ini. Meskipun ada sejumlah besar energi alam, Dou Qi murni yang tersisa, yang diserap Xiao Yan, berjumlah kecil setelah banyak penyempurnaan. Namun, itu setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Air yang terkumpul akhirnya akan membentuk sungai sementara air yang menetes akhirnya akan menembus batu. Akumulasi seperti itu dari waktu ke waktu akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Dou Qi dalam sebagian besar praktisi diperoleh dengan cara ini. Mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kekuatan adalah jalan pintas. Itu tidak dapat digunakan secara berlebihan atau seseorang akan gagal mencapai level yang lebih tinggi karena kecepatan pelatihan yang lebih cepat. Namun, jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak pernah menggunakan pil Dou Spirit ketika dia berada di kelas Dou Wang. Karenanya, dia tidak termasuk dalam kategori terlalu sering digunakan. Pelatihan Xiao Yan berlangsung cukup lama. Kekuatan obat dari Mihti Huang Pil di dalam tubuhnya telah sepenuhnya disempurnakan sehari sebelumnya. Namun, dia tidak segera bergerak. Sebaliknya, ia memilih untuk melanjutkan pelatihan. Ini karena dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan obat dari Mihti Huang Pil saja tidak akan cukup untuk memungkinkannya meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Dia selalu mengejar kesempurnaan dalam segala hal yang dia lakukan. Itu adalah kesempatan emas kali ini. Secara alami, dia perlu menggenggamnya dan meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. 4 hari berlalu saat Xiao Yan mempertahankan sikap ini. Selama 7 hari ini, Xiao Yan telah menempatkan semua perhatiannya untuk menyerap energi alam. Di bawah penyerapan yang tak henti-hentinya ini, Dou Qi yang mengalir di dalam nadinya secara bertahap melonjak dan menjadi kuat. Setiap kali itu beredar, itu akan menghasilkan energi yang tak henti-hentinya. Perasaan penuh seperti itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengaum di langit. Tentu saja, dorongan seperti itu secara alami ditekan olehnya. Dia jelas tahu bahwa jika dia meraung, kerja keras yang dia lakukan selama pelatihannya kemungkinan akan sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat selama pelatihan. Puncak gunung masih sepi seperti dulu. Kadang-kadang, boneka iblis bumi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melontarkan pukulan ke arah tempat yang tidak jauh dari gunung. Kekuatan yang menakutkan menembus udara dan menghancurkan Magical Beast yang telah terbang dalam radius 100 meter dari puncak gunung menjadi tumpukan daging. Selama periode waktu ini, puncak gunung ini pada dasarnya telah menjadi tanah terlarang di pegunungan. The Magical Beast yang menderita beberapa kerugian juga telah belajar untuk menjadi lebih patuh. Mereka akan mengambil jalan memutar saat melewati tempat ini.
Oleh karena itu, pelatihan Xiao Yan berkembang dengan cara yang sangat stabil. Sedikit aktivitas akhirnya muncul pada pagi hari ke-8. Pusaran energi di atas kepala Xiao Yan bergetar beberapa kali sebelum perlahan-lahan menyebar. Ruang berfluktuasi di sekitarnya juga secara bertahap kembali ke keadaan tenangnya. Pusaran energi telah menghilang untuk beberapa saat sebelum kelopak mata Xiao Yan mulai bergerak dengan lembut. Sesaat kemudian, mereka perlahan dibuka. Mata hitam pekat itu kuno namun biasa saja. Mereka begitu tenang hingga mereka tampak baru saja bangun. Tidak ada riak sedikit pun di dalam diri mereka. Segel pelatihan tersebar dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan tangannya terentang dengan datar. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Dou Qi yang melonjak yang mengalir di dalam nadinya segera mulai berputar. Akhirnya, itu seperti seekor kuda yang kehilangan kendali saat melarikan diri dari pembuluh darah Xiao Yan dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dengan Dou Qi yang agung telah bergabung dengan setiap bagian tubuh Xiao Yan, cahaya tajam tiba-tiba muncul di mata hitam gelap Xiao Yan. Auranya juga naik ke atas saat ini. Itu dengan cepat menembus level bintang 7 dan menyeberang ke level bintang 8. Aura tidak berhenti setelah menembus ke level bintang 8. Sebaliknya, itu melonjak dengan liar. Pakaian di tubuh Xiao Yan berkibar tanpa adanya angin, dan batu yang diduduki Xiao Yan juga mengeluarkan suara retakan. Beberapa garis kecil muncul di batu. Kabut yang menyelimuti sekitarnya juga tampaknya telah ditarik oleh sepasang tangan yang tak terlihat. Kabut membengkak dengan cepat. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya mencapai puncak bintang ke-8. Lapisan film yang tidak terlihat tiba-tiba muncul dan menekan aura yang naik. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya tiba-tiba saat dia merasakan perasaan tersumbat yang samar. Dia tidak berhenti sampai di sini. Sebaliknya, dia tiba-tiba berdiri dan melolong panjang ke arah langit. Teriakan seperti burung bangau langsung menembus awan dan bergema di pegunungan. Itu lama sebelum tenang. Raungan itu berlangsung cukup lama, seolah-olah ada nafas yang dipaksa untuk mencapai batasnya. Wajah Xiao Yan juga menjadi merah padam karena ini. Pembuluh darah hijau berdenyut seperti cacing tanah di wajahnya, memberinya penampilan yang garang. Hancurkan! Tangan Xiao Yan terkepal erat. Bongkahan batu besar di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Fragmen batu terbang ke segala arah saat teriakan keras keluar dari mulut Xiao Yan. Retak! Di suatu tempat, lapisan yang tidak ada rusak. Aura milik Xiao Yan, yang telah berhenti naik sekali lagi, menembus level bintang ke-8, akhirnya berhenti di bintang ke-9. Aura itu baru saja menembus bintang ke-9 ketika tiba-tiba berhenti. Tubuh Xiao Yan runtuh dengan cara yang lelah. Tangannya menopang dirinya di tanah sementara dia terengah-engah berulang kali dengan wajah memerah. Meski anggota tubuhnya sudah menjadi lemah, ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Dia tahu bahwa saat ini dia telah menembus ke tingkat bintang ke-9 dengan bantuan dari Mehti Huang Pil dan resolusinya sendiri. Dengan kata lain, Xiao Yan saat ini adalah bintang Dou Huang 9. Hanya ada selisih satu bintang dengan kelas Dou Zhong. Meskipun bintang yang satu ini telah menghentikan ahli yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Dou Zhong ini bukanlah akhir hidupnya. Orang kecil. Tidak buruk. Anda benar-benar tahu bagaimana mendorong sedikit pada saat seperti itu, mengandalkan kemauan Anda untuk maju. Aku yang dulu belum pernah melihat ini selama bertahun-tahun. Desahan Tian Huo Zunze perlahan-lahan keluar sementara Xiao Yan terengah-engah. Pak Tua Yao telah memujiku terlalu tinggi. Hanya saja ada istirahat yang tertahan di hati saya, dan saya ingin meludahkannya. Namun, tidak terduga bahwa saya menerobos penghalang ini. Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya dan tertawa. Setelah kelelahan sebelumnya,
dia bisa merasakan dou qi yang agung melonjak melalui tubuhnya. Perasaan lelah itu dengan cepat menghilang. Terlepas dari bagaimana itu terjadi, itu masih bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai, Tianhuo Zunze tertawa. Xiao Yan berseri-seri. Dia berdiri dari tanah dan memutar tubuhnya. Tulang-tulangnya mulai berderak. Perasaan nyaman yang datang dari dalam tubuhnya menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar mengerang. Apakah ini perasaan Du Huang Bintang 9? Ini memang sangat kuat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melontarkan pukulan. Ruang di depannya segera berfluktuasi. Ledakan sonik yang tajam terbentuk di tinjunya, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan-kekuatan ini benar-benar beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Setelah menghirup udara yang agak lembab, Xiao Yan menoleh. Dia melirik boneka iblis bumi sebelum tanpa sadar tersenyum. Menggunakan benda ini sebagai penjaga sangat bagus. Sekarang setelah saya mengkonsumsi Mihti Huang Pil, saya harus meninggalkan tempat ini. Setelah membunuh Chen Yun, kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan menerima pukulan seperti itu saat berbaring. Sekarang bukan waktu terbaik untuk berhadapan langsung dengan mereka. Aku harus mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi dari mereka. Mencoba yang terbaik untuk melewati kelas Du Huang secepat mungkin adalah hal yang paling penting. Xiao Yan merenung sejenak. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan menyimpan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu sayap tulang kristal diperluas dari belakang punggungnya. Angin kencang bertiup dengan kepakan sayap tulang, meniup kabut di sekitar puncak gunung. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar sebelum terbang ke pintu keluar pegunungan. Hutan akhirnya menjadi jarang setelah Xiao Yan terbang melalui pegunungan selama beberapa jam atau lebih. Garis besar kota juga samar-samar muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan mendarat tidak jauh dari kota. Setelah itu, dia dengan cepat menuju ke pintu masuk kota. Namun, dia ragu sejenak saat melihat beberapa sosok manusia di jalan. Dia mengeluarkan dopeng dari cincin penyimpanannya, menutupi kepalanya, dan akhirnya berjalan menuju kota. Tatapan Xiao Yan berhenti di pintu masuk kota saat dia dekat dengannya. Cukup banyak sosok manusia berkumpul di sana. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa kata seperti, ingin. Dengan sedikit cemberut, Xiao Yan mendekati pintu masuk kota tanpa ada yang memperhatikan. Tatapannya menyapu dinding tempat kerumunan berkumpul dan matanya segera mengeras. Kertas perak cerah ada di tembok kota. Itu berisi potret seseorang di atasnya. Anehnya, itu adalah kepala Xiao Yan. Di bawah gambar itu ada segel berbentuk menara berwarna perak. Lencana ini pernah muncul di dada Chen Yun. Jelas, ini adalah poster buronan. Targetnya adalah Xiao Yan. Banyak orang yang penasaran berkumpul di depan poster buronan. Banyak diskusi bermunculan. Dikabarkan bahwa orang kecil ini membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Northern Pavilion. Tidak heran Wind Lightning Northern Pavilion telah mengeluarkan perintah yang diinginkan. Betulkah? Orang ini terlihat tidak lebih tua dari usia 20-an. Chen Yun itu adalah seorang elit Du Zong. Ci, Anda belum pernah mendengar tentang masalah ini di kota Tianbei tempo hari. Klan Hong dari kota Tianbei telah berubah menjadi negara yang menyedihkan. Apa gunanya mengeluarkan perintah buronan sekarang? Tidak ada yang tahu kemana dia kabur juga. Dia mungkin sudah meninggalkan wilayah utara. Paviliun petir angin tidak hanya mengeluarkan perintah yang diinginkan, tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan dalam tahanan rumah oleh orang-orang dari Paviliun Utara Petir Angin. Mereka harus berpikir untuk menggunakannya untuk memaksa Xiao Yan keluar. Namun, bukan berarti Xiao Yan bodoh.
Bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam perangkap mereka ketika dia tahu dengan jelas bahwa ada 3 ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion di kota Tianbei. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat mendengar kalimat terakhir. Wajahnya di bawah Dou Peng tiba-tiba berubah muram. Tinjunya yang kencang juga mengeluarkan suara retak. Wind Lightning Pavilion. Sebuah suara yang berisi pembunuhan menyeramkan dengan lembut merembes keluar dari celah di antara gigi Xiao Yan. Kemarahan dan kebencian di dalamnya tidak sedikit pun tersembunyi. Jelas, Xiao Yan menjadi sangat marah saat ini. Dirinya yang biasanya tanpa ekspresi telah melepaskan amarah yang telah dia tekan di dalam hatinya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.